Awas, kenali ciri-ciri trombosit turun, jangan anggap sepele. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sehat, saya Dr. Sadam Ismail. Kali ini kita akan membahas topik penting yang seringkali tidak disadari, yaitu ciri-ciri trombosit yang turun. Trombosit atau keping darah punya peran yang krusial dalam proses pembekuan darah. Kalau jumlahnya menurun, bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Jadi penting banget untuk kita mengenali ciri-cirinya agar bisa segera bertindak. Jadi simak sampai habis. Sebelum kita bahas ciri-cirinya, mari kita pahami dulu apa itu trombosit. Trombosit adalah salah satu komponen penting dalam darah yang bertugas membantu proses pembekuan darah saat kita terluka. Bayangkan, kalau jumlah trombosit kita kurang ataupun menurun ya, luka kecil saja ini bisa sulit berhenti berdarah, jadi keluar terus darahnya. Nah, kadar trombosit normal dalam tubuh kita itu berkisar antara 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Jika jumlahnya di bawah angka tersebut, sudah dipastikan ini trombositnya tidak normal ataupun disebut dengan trombositopenia. Kondisi ini bisa berbahaya karena meningkatkan risiko perdarahan. Lalu apa saja sih ciri-ciri yang bisa mengindikasikan trombosit kita sedang turun? Nah, jadi ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai bersama. Yang pertama itu mudah memar tanpa sebab yang jelas. Ini adalah salah satu ciri yang paling sering muncul. Memar ini bisa timbul tiba-tiba tanpa adanya benturan atau cedera yang signifikan. Normalnya kalau kita kebentur ya, itu memar itu normal. Tapi ini nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba muncul memar. Warnanya ini bisa beragam, mulai dari biru ke unguan ya, hingga kehijauan. Yang kedua, muncul bintik-bintik merah di kulit. Nah, kondisi ini ya, bintik-bintik kecil berwarna merah atau ungu, ini biasanya muncul di kaki bagian bawah, di lengan, atau bahkan di tubuh. Nah, mereka adalah hasil dari perdarahan kecil di bawah kulit dan tidak hilang saat ditekan. Ya, berbeda dengan ruam biasa. Kalau ruam biasa ditekan, hilang dia. Tapi kalau perdarahan kecil, ya di bawah kulit ataupun disebut dengan peteki, ditekan dia nggak hilang. Yang ketiga, perdarahan gusi atau mimisan yang sering. Jika teman-teman sering mengalami gusi berdarah, misalkan sikat gigi ya, gusinya berdarah, atau mimisan tanpa alasan yang jelas, ya ini bisa jadi pertanda trombosit yang rendah. Yang keempat, lemas dan mudah lelah. Meskipun trombosit rendah tidak secara langsung menyebabkan lelah, kehilangan darah secara terus-menerus, ya walaupun sedikit, ini bisa membuat tubuh kekurangan oksigen dan energi, sehingga terasa lemas, ya, dan juga mudah lelah. Yang kelima, menstruasi lebih banyak dan lebih lama dari biasanya. Menstruasi ini tentu pada wanita, ya, bukan pada pria. Nah, pada wanita, trombosit yang turun ini bisa menyebabkan perdarahan menstruasi yang lebih deras dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Yang keenam, perdarahan yang sulit berhenti. Luka kecil yang biasanya cepat berhenti berdarahnya pada orang dengan trombosit rendah, ini bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengering ataupun untuk tidak berdarah lagi. Yang ketujuh, adanya darah dalam urin atau tinja. Ini adalah gejala yang lebih serius dan harus segera diperiksakan ke dokter kalau adanya darah di urin ataupun di tinja. Ini menandakan ya adanya perdarahan di dalam tubuh. Nah, tadi ciri-ciri umum. Sekarang kalau trombositnya itu turun drastis. Ini bisa terjadi perdarahan internal. Misalkan perdarahan di bawah kulit yang lebih besar atau purpura. Ini memarnya lebih besar dan lebih luas. Kemudian muntah darah atau BAB berdarah dengan warna kehitaman. Sakit kepala hebat, perubahan penglihatan, dan terakhir ini kebingungan atau penurunan kesadaran. Nah, kalau mengalami ciri-ciri khusus ataupun trombositnya turun drastis, jangan tunda untuk segera mencari pertolongan medis ke rumah sakit terdekat. Nah, ini bisa menjadi tanda perdarahan serius yang mengancam nyawa.
Jadi, hati-hati. Nah, itulah teman-teman beberapa ciri-ciri trombosit yang turun yang perlu kita waspadai. Ingatlah bahwa tidak semua orang dengan trombosit rendah akan menunjukkan semua gejala ini. Dan beberapa gejala bisa disebabkan kondisi lain. Makanya perlu ngobrol sama dokter. Tetapi teman-teman, jika mengalami beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan tadi atau gejalanya semakin berat, semakin parah, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat, karena kesehatan itu mahal harganya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, kemudian di share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan seputar trombosit rendah, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.